Kembali ke dunia akuntansi. Kali ini saya menjelaskan tentang kertas kerja atau worksheet dalam perusahaan dagang. Pengertian daripada kertas kerja adalah suatu daftar yang terdiri dari lajur atau kolom-kolom, neraca, saldo, ayat jurnal penyesuaian, serta laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode. Jadi, kertas kerja itu memuat semua yang diperlukan untuk akhir periode akuntansi. Semua informasi yang kita butuhkan itu ada di kertas kerja. Nah, untuk membuat kertas kerja, datanya yang kita perlukan adalah satu, neraca saldo, kemudian ayat jurnal penyesuaian. Kertas kerja itu ada 3 macam, 8 kolom, 10 kolom, 12 kolom. Ya, masih ingat ya waktu di kelas sebelumnya ketika kita membahas perusahaan jasa, sama ya bentuk kertas kerjanya. 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Lalu bagaimanakah langkah-langkah menyusun kertas kerja? Untuk lebih mudahnya saya berikan contoh soal. Ya, ini ada satu contoh soal dari perusahaan Merpati Mart, ya, perusahaan dagang. Kemudian di sini ada jurnal penyesuaian. Ya. Kita sudah membutuhkan data ini dan data penyesuaian. Nah, langkah pertama adalah memindahkan data-data ini, data saldo dan ayat jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja. Nah, sekarang kita siapkan kertas kerjanya. Nah, kertas kerja yang saya siapkan ini sudah memindahkan neraca saldo, maka akan neraca saldonya seperti ini tampilannya, ya, kertas kerjanya, karena neraca saldo sudah dipindahkan kemari. Nah, langkah berikutnya adalah memindahkan ayat-ayat jurnal penyesuaian tadi, ya, kita pindahkan sesuai dengan nama-nama akunnya dan nominalnya. Nah, jikalau di dalam jurnal penyesuaian tadi tidak ada nama-nama akun, maka kita letakkan di bawah ini, kita tulis satu persatu. Ya. Kita masukkan sekarang ayat jurnal penyesuaian. Nah, seperti ini. Yang warna biru. Ini adalah data dari jurnal penyesuaian. Ya. Ini adalah nama-nama akun yang tadi tidak ada di daftar neraca saldo di atas. Maka kita tuliskan di sini. Ini adalah nama-nama akun baru yang muncul pada saat kita membuat jurnal penyesuaian. Langkah berikutnya adalah mengisi neraca saldo disesuaikan. Langkahnya adalah menggabungkan antara neraca saldo dengan penyesuaian, dengan ketentuan debit dengan debit atau kredit dengan kredit itu ditambah. Tapi kalau debit dengan kredit atau kredit dengan debit itu dikurang. Ya. Nah, setelah kita gabungkan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian atau kolom penyesuaian ini, kita memperoleh data seperti ini. Nih, kita lihat ya. Kas contohnya, debit 650.000, di penyesuaian tidak ada, berarti kita pindahkan di sini juga 650.000. Kita ambil contoh piutang. Debit 40, di penyesuaian ada 5.000 kredit, berarti ini debit kredit
berarti dikurang. 40 dikurangi 5.000, maka ketemunya 35.000. Diletakkan di debit karena lebih besar debitnya. Nah, kemudian persediaan bank dagang. Di neraca saldo ada debit 65.000, kemudian penyesuaiannya ada 100.000 dan 65.000 di kredit. Debit dengan debit ditambah 165.000. Kemudian ada kredit, berarti dikurangi 165.000 dikurangi 65.000 ketemu 100. Ya, seperti ini ya, kita gabungkan antara neraca saldo dengan penyesuaian. Nah, kalau sudah semua kita pindahkan, ya, kita jumlahkan, maksud saya, maka kita akan mendapatkan saldo akhir. Nah, saldo akhirnya sekarang menjadi 1.438.000. Semula kan 1.400.000, setelah ada penyesuaian atau setelah digabungkan dengan penyesuaian, saldo akhirnya berubah. Kemudian langkah berikutnya adalah mengisi laba rugi dan neraca. Untuk mengisi laba rugi ketentuannya adalah semua nama akun yang berkaitan dengan pembelian, ya, kemudian termasuk retur, ya, retur, potongan, kemudian semua yang berkaitan dengan penjualan termasuk retur dan potongan, kemudian seluruh beban-beban, kemudian pendapatan jikalau ada. Sekali lagi, untuk laba rugi yang kita perhatikan adalah nama-nama akun sebagai berikut: pembelian, penjualan, beban-beban, pendapatan, dan satu lagi ada ikhtisar laba rugi. Ini yang kita pindahkan di kolom laba rugi. Ini kita pindahkan sini. Nah, berarti tidak semua nama akun kita pindahkan. Kita harus teliti, kita harus pilah-pilah mana yang masuk pembelian atau penjualan, beban, dan pendapatan. Nah, ya, kita melihatnya dari mana? Melihatnya dari neraca saldo disesuaikan atau NSD. Jangan lihat dari sini ya, tapi melihatnya dari NSD karena ini sudah disesuaikan. Ini adalah data yang terakhir. Nah, setelah kita menerapkan ketentuan-ketentuan ini, maka kita mendapatkan data sebagai berikut. Ya, ada pembelian, returnya, kemudian ada beban angkut, penjualan termasuk returnya, kemudian beban-beban, pendapatan, ikhtisar laba rugi, dan sebagainya. Nah, kalau sudah kita jumlahkan sisi debit kreditnya. Nah, kebetulan di sini sisi debitnya 313, kemudian kreditnya 155. Tidak imbang. Ada selisih sebesar 158.000 kredit. Nah, 158.000 ini apa? Ini adalah rugi. Perusahaan mengalami kerugian nih sebesar 158.000. Kenapa rugi? Kenapa dikatakan perusahaan itu rugi? Karena kita ingat bahwa di sisi sebelah kredit itu adalah pengeluaran. Ya, pengeluaran. Maaf, kebalik. Ini yang pengeluaran debit, yang ini adalah penerimaan. Ya, penerimaan. Nah, penerimaannya cuma 155, sedangkan pengeluarannya 313. Berarti tidak imbang.
ada selisih 158. Nah, ini yang disebut dengan rugi. Nah, selanjutnya kita memindahkan neraca. Ketentuannya adalah harta utang modal. Ya, jadi hanya akun harta utang modal yang kita pindahkan. Mudah sekali ya. Harta, kita lihat di sini. Harta utang modal. Nah, kita pindahkan. Nah, perlu diingat, rugi itu juga kita ikut pindahkan. Jadi laba atau rugi itu juga kita pindahkan di neraca. Nah, kalau rugi maka kita letakkan di sebelah debit, kebalikannya ya. Ya, kebetulan ini rugi maka di debit. Kalau laba maka posisinya kan di kolom laba rugi kan di debit. Maka nanti pindahnya di kredit. Ya, jadi untuk kolom, untuk baris laba atau rugi ini ditulisnya terbalik atau kebalikan. Nah, ketika ini kita letakkan di debit karena rugi, maka otomatis ini akan seimbang. Ya, ini akan pasti seimbang. Nah, kalau seimbang berarti pekerjaan kertas kerja kita ini sudah selesai dan benar. Ya, ini kuncinya. Akuntansi itu menganut sistem keseimbangan. Nah, kalau ini imbang berarti satu pekerjaan dalam akuntansi sudah selesai. Ya, inilah cara atau prosedur atau langkah-langkah membuat kertas kerja. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas. Terima kasih.